kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai penata laksanaan kanker usus besar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Aryansyah Margaluta, SPB KBD. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Ari ya panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ari. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Kabar baik, good. Hari ini mau bahas seputar kanker usus besar ya dok ya. Jadi sebenarnya begini dok, ada yang bilang ini tuh seperti silent killer gitu. Di awal nih nggak ada gejala khas gitu ya. Jadi mau dibilang terlambat terdiagnosa atau terlambat penanganan juga kadang-kadang ada yang bilang ini kurang tepat juga. Karena di awal nih gejalanya nggak terlalu spesifik begitu dokter. Nah ini bicara tentang kanker, kan sesuatu yang sepertinya wah bagaimana nih kanker usus besar? Di pengertiannya dulu dokter, ini apakah benar agak-agak silent killer gitu di awal-awal atau bagaimana? Artinya gejalanya nggak khas gitu di awal-awal ada muncul perjalanan penyakitnya itu sendiri dokter. Jadi kalau kita bilang kanker itu kan artinya keganasan, artinya ada proses di situ, nggak tiba-tiba muncul jadi ganas. Tiba-tiba. Ya kadang-kadang pasien kita sendiri ketemu dengan pasien karena sudah dia muncul gejala, misalnya dia BAB sudah tidak bisa, pasien datang dengan kembung, BAB-nya berdarah, itu biasanya sudah pada stadium-stadium yang sudah lanjut. Jadi definisinya itu sendiri yaitu dia terjadi suatu proses keganasan pada saluran cerna. Kalau kita spesifiknya di usus besar, itu mulai dari kolon, usus besar sampai ke bawah, sampai ke rektum. Ini anatomisnya gitu. Secara anatomisnya seperti itu. Tetapi memang 95% kanker ini terjadinya secara sporadik. Artinya kan banyak nih, ada yang bilang keturunan atau bilang dari orang tuanya, orang tua saya pernah kanker, saya juga kanker. Jadi sekitar 10-15% dia sifatnya familial ataupun diturunkan, hereditary. Nah, 95% sisanya kanker ini terjadi akibat itu tadi, pola hidup, lifestyle, diet, dan mutasi-mutasi gen yang terjadi pada saat kita hidup. Tetapi ada 10% yang terjadi itu memang karena diturunkan, karena inherited namanya, seperti itu. Gitu ya. Ya kadang-kadang karena kita merasa biasa saja, apalagi suatu proses itu di dalam lumen, kita kadang-kadang sakit perut ya biasa aja. Iya, gitu. dianggap wajar. BAB mencret biasa aja gitu kan. Tiba-tiba berat badannya turun selama beberapa bulan, selama beberapa minggu. Nah kita juga mesti waspada di situ. Oh tapi kan bukannya perjalanan penyakitnya itu butuh tahunan enggak ya dok ya? Atau belasan enggak ya dok ya? Tergantung dari diferensiasi tumornya. Kalau kita ngomong secara genotype dari tumor, apabila dia, kan kita ngomongnya diferensiasi tumor, keganasan tumor itu ada grade-nya juga, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, dari grading tumor makin diferensiasinya makin poor, dia makin cepat. Tetapi ada juga yang butuh proses. Jadi beda-beda juga ya beda-beda, orang ya dok ya. Terus dengar-dengar ini lebih banyak di usia-usia berapa sih dok? Artinya kok ada juga yang usia produktif mengalami ini? Kirain kan usia lanjut aja nih gitu ya, atau mungkin di kebanyakan pria gitu. Benar-benar nggak seperti itu dokter? Jadi kan kita bilang ini faktor resiko. Risk factor-nya salah satunya usia. Apabila usianya di atas 50 tahun berarti resiko untuk timbul terjadi kanker akan lebih tinggi. Makanya disarankan untuk usia 50 tahun ke atas mending dilakukan suatu pemeriksaan screening seperti kolonoskopi, pemeriksaan tes darah samar. Tetapi ada juga populasi-populasi tertentu yang umurnya di bawah 50 tahun yang seperti saya bilang tadi, umurnya di bawah 50 tahun makin muda kok sudah ada keluhan-keluhan. Sudah ada timbul kanker. Makanya kita curiga apakah memang ada suatu gangguan genetik pada pasiennya seperti Lynch syndrome ataupun Lynch syndrome. Iya, atau Lynch syndrome lagi atau dong itu. Iya, hereditary non-polyposis carcinoma ataupun FAP, familial adenomatosis polyposis.
Jadi memang secara dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di mana gen-gen manusia itu bisa di mapping, maka bisa diketahui nih di awal-awal. Tetapi mungkin kita belum ke arah situ. Nanti kali ya, mungkin proses juga nih gitu. Tapi sebenarnya dari faktor resiko berarti kan ada yang bisa diintervensi, ada yang nggak bisa. Ada gitu yang bisa ya. dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Atau yang nggak bisa dimodifikasi. Betul. Gitu ya. Terus tadi kan jadi usia, jenis kelamin, terus kemudian juga tadi faktor kredit keluarga. Betul. Tapi kalau yang tadi diet, nah diet itu maksudnya apa? Pola makan yang seperti apa yang beresiko, Dok? Tinggi lemak maksudnya atau bagaimana? Karena kan bicara pencernaan ya. nih. Jadi ada beberapa studi yang menghubungkan antara pola makan seseorang dengan insidensi terjadi kanker kolorektal. Salah satunya yaitu konsumsi daging merah yang banyak. Waduh. Dan konsumsi tinggi lemak, kemudian alkohol dan merokok. Ternyata ada hubungan. Dari daging merah itu sendiri seperti daging sapi, daging kambing, daging babi, itu ternyata memiliki suatu zat kimia seperti hem, nitrat, kemudian polisiklik amin, kemudian makan-makan yang dibakar itu sifatnya karsinogenik. Sifatnya karsinogenik istilahnya ya. Artinya dia mengindus terjadi suatu proses keganasan. Kemudian merokok mungkin kita sudah tidak usah memperdebatkan lagi. Iya. Alkohol juga seperti itu. Jadi untuk proses-proses, kita ngomongin 95% yang kejadian sporadik ini ya, pola makan yang salah, artinya pola makan yang tinggi lemak, daging merah, itu lebih cenderung pasiennya akan mengalami suatu proses keganasan, dimanapun itu, tapi memang lebih sering di saluran cerna. Intinya sih sebenarnya banyak ya tadi ya multifaktorial kalau kita bicara faktor resiko. Terus juga bagaimana aktivitas fisiknya juga gitu, apalagi lagi di tengah pandemi ini kan banyak yang sedentary lifestyle gitu. Itu juga kan artinya secara tidak langsung turut mempengaruhi juga begitu ya, Dok ya. Tapi itu kan agak luas nih kalau mau bahas faktor resiko lebih detail. Tapi sebenarnya gini, yang menarik adalah tadi orang nggak mengira kalau keluhan yang dia rasakan seperti BAB-nya yang bermasalah ini ternyata itu merupakan perjalanan penyakit dari si kanker usus ini, kanker kolonnya ini begitu ya, Dok ya. Iya. Jadi sebenarnya secara spesifik gejala walaupun di awal nih BAB, maksudnya BAB-nya ini seperti apa? Artinya apa bentuknya, jadi dia diare atau sembelit bisa juga atau bagaimana maksudnya, dokter, permasalahan di BAB-nya ini? Kalau BAB sih lebih cenderung ke pola. Pola dan frekuensi. Jadi pola dan frekuensinya. Misalnya ya kita kan BAB itu kan pasti tiap hari. Tetapi kalau misalnya BAB-nya jadi lebih sering dalam satu hari atau BAB-nya malah kelamaan gitu dengan dia makan biasa yang reguler. Kemudian dia dengan tetapi itu berlangsung terus-menerus, paling enggak 6 minggu. Kronik 1 gitu? bulan. Iya, 6 minggu dia berlangsung terus-menerus. Ada penurunan berat badan, itu kan kita baru ngomong masalah pola BAB ya. Iya. Nah, jadi dan BAB-nya yang berdarah itu kita curigai sesuatu itu terjadi gitu. Selalu berdarah, Dok? Enggak mesti. Jadi kita kan bilang ini kalau usus besar, kita bilang di sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, tipikalnya pola BAB-nya cenderung mencret. Jadi kenapa? Cair gitu ya? Cair. Jadi kenapa dia cenderung cair? Karena satu, lumen dari kolon sebelah kanan lebih besar. Yang cenderung terjadi di situ adalah suatu malabsorpsi atau tidak mampu menyerap. Jadi fungsi kolon itu kan sebenarnya untuk menyerap air. Pada waktu terjadi suatu lesi di situ, ada keganasan di situ, ada proses penyakit di sebelah kanan, dia tidak ada kemampuan buat menyerap air. Jadi dia cenderung lebih cair BAB-nya. Nah, berbeda dengan kalau kolonnya sebelah kiri. Sebelah kiri itu kita bilang sebelah kiri kita ya. Daerah. Jadi kalau perjalanan usus besar itu dari kanan ke kiri terus ke saluran pembuangan di bawah. Beda halnya dengan sebelah kiri. Kalau terjadi tumor di sebelah kiri, yang lebih cenderung adalah obstruksi. Obstruksi itu artinya penyumbatan atau konstipasi. Kadang-kadang pada fase-fase di mana pasien merasa BAB kecil-kecil seperti ya BAB kambing, ya kan, kecil-kecil gitu, atau dia merasa BAB-nya tidak puas, tetapi dia lebih cenderung berdarah. Nah,
Kalau yang sebelah kanan dia berdarah juga, tetapi tidak kelihatan darahnya di bawah. Tergantung Dia cenderung lokasi ya anemi, keluhannya pasiennya nih menjadi berarti. anemi. Anemi Iya, ya? menjadi anemi, HB-nya Allah. turun gitu karena ada kehilangan darah yang dia tidak tahu. Iya. Segala macam. Itu salah satu cara kita buat mendiagnosanya. Oh jadi bagaimana tadi BAB-nya sendiri, teksturnya disertai Teksturnya, darah polanya. atau lendir misalnya barangkali? Betul, kalau lendir dia cenderung sudah di bawah ya. Kalau darah dia cenderung sudah di bawah. Karena apalagi darahnya itu seger. Kalau darahnya seger berarti ya nggak jauh-jauh lah 10 atau 15 cm itu ada suatu proses perdarahan di situ. Disertai penurunan berat badan. Disertai tadi. penurunan berat badan. Dan lain-lain. Nyeri perutnya sendiri bagaimana dok? Artinya kan itu kan automatically nyeri atau bisa juga tergantung daya tahan orangnya juga gitu kan. Diare gitu, tapi dia ngerasa nggak ada keluhan yang seperti sangat mengganggu hidupnya gitu. Jadi cuek aja gitu ya. Nyeri itu ya tergantung personal ya. Saya kira sih ada orang-orang tertentu yang memang tidak merasa nyeri. Karena cenderung di daerah persarafan di daerah saluran cerna itu persarafan yang visceral. Jadi dia lebih cenderung ke arah begah gitu. Begah ya? Begah. Kalau nyeri itu kan persarafan somatik. Dan di usus itu dia cenderung persarafannya seperti begah, mual. Begahnya bukan setelah makan ya dok ya? Enggak. Kan Karena itu ada proses, sepertinya ada proses. apa, lambung nih kan? Ya di logika. atas itu kan. Iya, Iya, seperti dia begah itu ngerasa apa ya? Kembung gitu, penuh. Gitu ya? Oh iya, penuh kembung gitu. Oke. Tetapi ya masih samar juga sih. Masih samar juga ya. Makanya tadi kan disarankan untuk kalau yang usianya berapa 50 tahun ke atas 50 tahun mungkin ke dilakukan atas. pemeriksaan apa tadi? Kolonoskopi. Apa harus Kalau langsung seperti itu, Dok? Jangan, nggak usah dulu. Iya. Maksudnya memang ada guideline yang menyatakan bahwa disarankan untuk melakukan kolonoskopi rutin pada usia 50 tahun ke atas. Tetapi kan tidak semua mendapatkan akses yang bagus untuk kolonoskopi. Yang kedua mungkin ada yang takut. Ya itu tadi mungkin deteksi dininya dia dengan pemeriksaan yang paling gampang pemeriksaan tes darah samar. Tes darah samar aja gitu ya. Atau pemeriksaan imunohistokimia, imunofekal, DNA-nya tinja seperti itu. Dan memang kolonoskopi sih memang memberikan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih bagus karena selain kolonoskopi itu bisa dilihat tumornya ataupun kalau tumornya sudah kelihatan sudah bisa diambil jaringannya untuk biopsi. Biopsi gitu ya. Oh gitu. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya dengan slide juga ya dok ya yang bisa dokter jelaskan lebih detail. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami program Dokterku masih membahas mengenai penata laksanaan kanker usus besar bersama dengan Dr. Aryansyah Margaluta SPB KBD, dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dr. Ari dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi supaya kita jadi makin terbuka pikirannya, ini langsung aja slide-nya satu persatu ditampilkan seputar kanker usus besar. Jadi ini kan pendengar radio nggak bisa lihat ya dok ya. Ini ada gambar apa sih hasil peneropongan atau gimana nih? Jadi kok gambar ususnya ada item-itemnya jadi kayak kotor gitu ya. Kalau di YouTube kan banyak tuh video-video seperti ini. Jadi ini penjelasan tentang apa dokter? Jadi kita overview sendiri yang kita jelaskan tadi pada waktu sesi pertama bagaimana karakteristiknya pasien, kemudian kenapa diet itu menjadi penting, terjadinya suatu keganasan dan simptomnya bagaimana. Tapi kalau yang digambar background ini ya suatu kalau kita lakukan kolonoskopi ya begini. Salah satunya ini mukosa usus yang tidak begitu bagus ya. Kalau yang hitam-hitam tadi lihat itu kotoran. Oke. Nah, ya, ini mukosanya tidak begitu bagus, dia cenderung inflamasi dan ada banyak benjolan kecil-kecil di situ seperti jerawat. Itu seperti polip yang kecil-kecil yang sebetulnya kita harus curigai suatu lesi pre-cancer di sini. Lesi pra-kanker. Dan membutuhkan waktu untuk menjadi suatu cancer. Kalau lesi pra-kanker kan masih bisa diselamatkan untuk tidak menjadi kanker ya dok ya? Betul, artinya kan dia in situ T1 atau T in situ. Artinya dia
masih masuk dalam suatu stadium 1 ataupun dia masih displasia di situ. Kalau dia sudah stadium 1 atau T1 yang ukurannya kecil, pembedahannya tidak begitu radikal. Artinya kita bisa dengan kolonoskopi saja kita melakukan eksisi sampai batas sekitar 2 cm dari sekitar tumor, udah gitu. Artinya bebas tumor. Tetapi kalau dia makin besar kan, apalagi sudah ada keterlibatan kelenjar getah bening di sekitar situ, pembedahannya harus semakin radikal. Artinya bagaimana caranya kita mengangkat tumor primer, kita mengangkat penyebaran lokal di sekitar situ, sehingga tidak terjadi rekurensi dan sehingga pasien itu bisa 5-year survivalnya itu akan meningkat. Oh, agar terhindar dari kekambuhan. Akan gitu ya. terhindar dari kekambuhan, tidak ada progresivitas penyakit. Kualitas hidupnya semakin meningkat. Hidupnya makin meningkat. Oke, jadi kalau misalkan logikanya kalau lagi diteropong begitu, usus yang sehat tuh warnanya tuh apa, pink cerah atau bagaimana? Soalnya kan tadi mukosa terus ada polip, jerawat kecil-kecil, terus warnanya juga hitam. Itu kan yang hitam yang menggambarkan kurang sehat tadi ya. Ya, ada gambaran grossnya. Gambaran grossnya yang normal tuh ada. Ada gambaran gross yang normal, ya seperti mukosa pipi juga sih. Dia licin, cenderung licin. Tetapi kalau ada masalah, ada tumor, ada cancer di situ, dia daerah inflamasi, ada daerah yang nekrosis di situ. Coba Kemudian disapa ada dulu ya. Ini ada telepon masuk kalau nggak salah ya. Tadi ada suaranya ya. Halo. Halo dok, selamat pagi. Pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Eka nih dari Jakarta. Silakan, ingin bertanya apa ke Dokter Ari? Iya, umurnya 65 tahun. Oh, alhamdulillah. Iya, saya 2 tahun lalu pernah screening ya dok ya, endoskopi dan kolonoskopi. Hasilnya bagus, normal. Dan satu pertanyaan lagi, saya ada minum suplemen probiotik, boleh tidak? Suplemen probiotik boleh nggak gitu ya? Iya. Ibu ada keluhan apa? Nggak ada ya? Jadi tidak ada. Sama saya mau tanya, kalau endoskopi dan kolonoskopi itu setiap berapa tahun dok? diulang gitu ya? Iya, diulang. Dokter ada yang ditanyakan dulu dok? Ibu, kemarin di kolonoskopinya karena memang screening saja atau memang ada faktor resiko atau karena ada keluhan? Tidak ada, saya hanya check up saja. Oke, Endoskopi dan kolonoskopi. ada keluarga yang menderita sakit yang sama atau keganasan? Tidak ada yang sakit kanker. Oke, udah Tidak cukup. ada. Tidak ada. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ya, amin. kesadaran untuk Iya. memeriksakan dirinya sudah muncul 50 tahun dengan faktor resiko usia, cukup dengan usia. Tetapi artinya kita melakukan pemeriksaan itu sebetulnya yang bagusnya itu kita lakukan pemeriksaan itu 3 tahun sampai 5 tahun sekali gitu loh Bu. Dan memang kalau pasien-pasien dengan suatu proses cancer apabila dilakukan operasi kita kadang-kadang lakukan setahun sekali. Tetapi nggak masalah juga Ibu lakukan setahun sekali juga nggak ada masalah. Coba Ibu tahan nggak di kolonoskopi terus gitu. Iya. Nah, kalau 5 tahun sekali boleh dok? Boleh, silahkan. Oh, boleh ya? Silahkan. Oh iya. Karena minum obatnya asal tahan dok. Iya, asal tidak ada. Boleh sampai pagi dok. Iya, pasti BAB terus kan. Iya, sampai nggak begah. bisa tidur dok. Iya. Kecuali memang pada waktu kolonoskopi awal ibu ditemukan ada polip misalnya. Polip itu dibiopsi dan dia cenderung cancer. Tetapi pada waktu biopsi kita bisa lakukan pengangkatan tumor, snaring. Dan itu biasanya 3 bulan di kolonoskopi lagi. Nah, tapi kalau kondisi normal sih tidak ada Kalau ada polip ya. tidak ada keharusan untuk melakukan setiap 3 bulan sampai 6 bulan. Saran saya sih 3 tahun sampai 5 tahun. 3 atau 5 tahun tadi ya. Dan suplemen Saya tadi? 5 tahun boleh ya dok ya? Screening lagi. Iya. Terus Suplemen saya ada probiotik makan, tadi. Itu suplemen probiotik gimana dok? Probiotik. Jadi kan Boleh sudah tidak? lagi tren nih makan probiotik. Artinya sebetulnya di dalam usus kita sendiri itu ada flora-flora normal. Dan ternyata imunitas tubuh kita itu salah satunya di usus. Usus itu adalah organ yang memiliki sistem pertahanan tubuh yang terbesar kedua. Hebat ya. Nah, jadi salah satunya flora-flora normal dari usus itu. Nah, dan probiotik itu tujuannya itu
memperbaiki kemampuan dari usus itu sendiri untuk menghasilkan daya tahan tubuh atau mikrobiom itu sendiri. Tapi sampai sekarang sih probiotik kan masih, kalau saya sih tidak begitu banyak membaca mengenai probiotik, bagaimana efeknya, tapi jika memang nyaman dengan kondisi seperti itu, ya silakan saja. Oke. Iya. Ya. Itu sih fine-fine aja, Dok. Iya. Oke. Terima kasih ya, Dok Ya, sehat terus Bu ya. Sehat selalu Ibu ya. Terima kasih Iya, sudah bergabung bersama kami. Oke, kurang lebih begitu ya. Iya. Dan dokter mungkin dilanjutkan kembali dulu deh seputar slide-nya ya. Karena tadi slide-nya masih banyak. Coba ditampilkan dulu lagi. Nah, ini mengenai Ya, ini ya insidensi. Jadi iya. di dunia sendiri ya kanker usus besar itu kita lihat yang terutama yang banyak itu di daerah Amerika, daerah-daerah negara-negara pemakan yang tinggi lemak yang tadi. dietnya basisnya daging gitu loh, seperti Amerika, Eropa, dia cenderung. Terus kalau kita lihat di daerah-daerah Afrika kan itu cenderung biru itu, atau memang nggak ada datanya di sini. Nggak ada datanya, tetapi bisa di jadi. daerah Asia karena dia makan pemakan sayur, kemudian dietnya tinggi serat, dia cenderung rendah. Tetapi secara overall kematiannya itu tingkat keempat di dunia. Tingkat Dan keempat insidensinya ke dunia. itu yang kedua. Oh, begitu Ketiga, ya. sorry. Ketiga. Tapi pada prinsipnya berarti tadi dugaan faktor resiko tadi ya, diet yang tinggi, tinggi lemak ya tadi. Tinggi lemak, kemudian Daging merah tadi ya? daging, kemudian alkohol dan merokok. Begitu ya. Makanya tadi sarannya mungkin tadi lebih ke pertinggi seratnya juga begitu ya, Dok. Pertinggi ya? serat untuk makanan tinggi serat, kemudian rekomendasi dengan daging, kalaupun memang sumber protein hewani seperti ikan, seperti ayam gitu kan, daging yang berwarna putih gitu, daging lebih putih gitu ya? susu, Oke. telur itu lebih baik dibanding Lebih safe, ya. lebih aman. Oke, coba selanjutnya lagi. Ini soal penelitian ya, bukan asal ngomong ya, Dok. Iya, ya? bukan penelitian. Nah ini kita ngomong yang sekilas aja kali ya. kita ngomong tadi ya tentang risk factor. Kalau genetik kan kita nggak bisa ganggu-ganggu nih. Iyalah. Ya, kalau genetik ya udah gitu, artinya ya memang kita dikasih. Terlahirnya sebagai anak Tetapi siapa kan gitu ada ya. yang modified seperti risk factor seperti non dietary dan dietary. Kalau non dietary seperti merokok ya stop lah ngerokok gitu kan. Terus seperti sindrom metabolik, pasien diabetes, pasien-pasien obesitas karena asupannya terlalu banyak juga harus dikurangin. Kemudian untuk non dietary seperti penggunaan NSAID yang secara kronik itu di dalam studi juga meningkatkan terjadinya suatu keganasan pada. Intinya kenal diri sendiri ini punya faktor resiko apa aja, baik yang tadi bisa dimodifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasinya gitu ya. Baik, coba next slide tentang apa? Tadi kan kalau lagi diteropong, kolonoskopi ditemukan ada polip apa enggak, kalau nggak ada polip ya insya Allah diulang lagi dia 3 atau 5 tahun lagi ke depan. Tapi kalau ada follow up-nya harus lebih gencar lagi lebih gitu gencar ya. lagi. Jadi ini yang saya bilang, kalau misalnya yang gambar yang pertama itu kayak seperti jerawat kecil, biasanya dokternya akan melakukan suatu eksisi di situ. Jadi kan kita lihat itu, Mbak bisa lihat yang warna pink-pink itu kan itu mukosa. Lapisan dinding. Ini kalau di atas itu kita bilang lumennya, lumen ususnya. Terus lapisan yang agak lebih merah di bawah itu dinding usus. Kebayang ya? Iya. Nah, jadi pertumbuhannya itu dari daerah mukosa. Nah, makin lama perjalanannya, tumornya itu akan cenderung keluar. Nah, itu yang kita namakan ukuran tumornya sudah T4, sudah menembus ke serosa dari usus. Jadi makin kecil tumornya, makin besar tumornya, makin radikal yang kita lakukan. Artinya kalau sudah yang paling terakhir itu, kalau sudah dia menembus ke serosa dari dinding usus, berarti kelenjar getah bening di sekitarnya itu daerah-daerah pembuluh darah yang memberi makan ke usus itu juga harus kita angkat. Harus diangkat begitu. Jadi makin dini ditemukan, makin bagus
survivalnya. Dok, itu kalau polip tuh apakah memang selalu bersifat, nggak kan gini kan, polip ini bisa jinak atau Betul. apa ganas, selalu ganas, atau karena kan kalau dilihat dari perjalanannya tadi kan Iya. agak cukup menarik nih Iya. gitu ya. Itu bagaimana dok? Jadi polip juga bisa dibagi. Apakah suatu polip yang memang suatu yang benign, ataukah memang dia suatu yang precancer. Jadi biasanya seorang endoskopis akan melakukan suatu tindakan biopsi di situ dan bisa dilihat di situ. Langsung saat itu Ya, juga? bisa dilihat di situ apakah ada invasi tumor atau tidak di situ. Oke, biar lebih jelas lagi Tetapi jenisnya. juga ini saya sedikit membahas bahwa ada kelompok-kelompok populasi tertentu yang memang dikasih kelebihan oleh Tuhan untuk mendapatkan polip yang lebih banyak. Artinya misalnya pada Peutz-Jeghers syndrome, ada multiple polyposis. Nah, itu dia bahkan bisa sampai ribuan ada polip di dalam usus halus. Jadi memang itu yang saya bilang yang 10% populasi yang genetik. Ya, secara genetik. Dan memang pilihannya ya harus diangkat semua ususnya. Jadi dia tidak ada usus besar, usus halus saja. Itu nanti berpengaruh ke pilihan treatmentnya begitu ya, Berpengaruh ke pilihan gitu ya. treatment. Coba selanjutnya tentang apa barangkali? Tadi kan perjalanan dari polip itu sendiri yang lama-lama dari kecil membesar. Nah Oke. ini, Ini kalau kita bilang artinya sudah ada meta. Meta itu kalau Penyebaran awam bilangnya penyebaran jauh. Jadi kalau dibilang ada lokal, kelenjar getah bening lokal yang saya bilang tadi, kalau sudah meta udah ke organ lain. Jadi penyebaran itu bisa melewati saluran kelenjar getah bening, melewati saluran darah, bisa juga melewati transelomik atau peritoneum atau dinding abdomen. Nah, yang lebih sering itu terjadi pasien, tapi yang menyedihkannya tuh 25% pasien yang sudah datang udah meta. Artinya sudah menyebar ke hati, ada anak tumornya di hati atau ke paru yang paling seringnya sih di hati. Kemudian kenapa itu di hati paling sering kan penyebarannya kan semua sirkulasi splanknik atau sirkulasi dari usus itu kan poolnya itu kayaknya terminalnya ke hati gitu. Jadi dia akan berimplantasi di situ dan membentuk suatu anak sebar baru. Itu tadi kalau sudah anak meta. sebar baru ya. Kalau sudah meta ya artinya fungsi hatinya juga bisa jadi terganggu. Komplikasi begitu ya. Komplikasi. Coba slide berikutnya lagi sekarang. Ini gambaran yang tadi aja. mana kolon kanan, kolon kiri. Kalau kita ngomong apendik, usus buntu, ya itu yang sebelah kanan. Yang biasanya nyerinya di perut yang kanan nyerinya, bawah ya? nyerinya perut kanan bawah. Dan misalnya pada cancer kasusnya yang lebih sering ya itu tadi BAB-nya cair atau tiba-tiba anemi tanpa sebab gitu. Oke, HB-nya drop gitu HB-nya ya? drop karena perdarahan yang tidak bisa kelihatan. Kemudian kalau sebelah kiri dia lebih cenderung suatu konstriksi, jadi cenderung obstruksi atau BAB-nya susah, gitu, BAB-nya kecil-kecil. Oke, berikutnya biar cepat aja nih. Nah, ini macam-macam penyakit dari digestif. Slide berikutnya lagi barangkali biar cepat aja. Ini juga Ini udah ya mengulang faktor tadi. resiko tadi. Tapi paling banyak pada umur 60-70 tahun. Iya, 60 tahun sama 70 tahun. Jadi kan sebetulnya proses degenerasi ini kan kenapa terjadi suatu proses keganasan itu kan secara alami gen itu kan akan mengalami suatu proses apoptosis. Artinya sama seperti sel darah hancur, dibentuk lagi, hancur, dibentuk lagi, hancur, dibentuk lagi. Nah, kalau pada usia tua kan nggak seperti itu. Jadi dia lebih susceptible terhadap suatu proses displasia atau keganasan. Oke, baik. Faktor resiko yang di slide kedua, lanjutannya. Slide. Coba slide berikutnya lagi. Oke, ini tadi diet rendah serat, diet rendah apalagi itu tadi ya. Oke, masih lama ya slide berikutnya ya. Boleh langsung ke pertanyaan email dulu nggak ya? Karena ini pertanyaan emailnya. Oh, ini faktor resiko dulu dihabisin katanya. Oke, mengidap penyakit kolitis radang kolon. Nah, ini kan lebih spesifik lagi ya dok, yang tidak diobati. Tadi kebiasaan makan daging merah sudah dibahas. Makanya ini pastinya orangnya biasanya kurang konsumsi buah-buahan serta sayuran serta ikan, kurang aktivitas fisik. Nah, overweight. Nah, ini yang belum dibahas, dan kebiasaan merokok ya. Karena memang kurang aktivitas fisiknya tadi ya, apalagi tengah pandemi ini jangan sampai kita
jadi kurang gerak begitu ya dok ya. Artinya ini kan investasi masa depan, jangan sampai nabung penyakit gitu ya dok ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini ada pertanyaan email, ada 2. Tadi pertanyaan penelpon sudah. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini juga dari Putri, usianya masih 23 tahun dokter. Tapi pertanyaannya cukup spesifik nih. Dokter, jika sering terjadi diare dan dengan waktu yang cukup lama, tetapi perut tidak terasa sakit dok atau nyeri, itu bagaimana langkahnya dok? Sebetulnya itu pertanda penyakit apa? Terima kasih dokter. Karena kan diare bisa jadi gejala penyakit lain juga kan. Jangan sampai karena nonton tayangan ini langsung pikiran, waduh jangan-jangan ini perjalanan penyakit kanker usus besar, kan belum tentu juga ya dok ya. Usia juga masih 23, siapa tahu diarenya bentuk dari gejala penyakit lain gitu ya. Apa ini dokter kemungkinannya? Kalau kita ngomong diare, kuliahnya bisa banyak ya. Nah, jadi artinya kalau diare itu terjadi malabsorpsi, terutama di usus besar. Kalau fungsi dari usus besar itu sendiri salah satunya untuk penyerapan cairan. Dia hampir berapa liter cairan itu harus diserap oleh mukosa usus besar. Itu salah satu fungsi utama dari usus besar. Apabila terjadi diare, penyebabnya bisa macam-macam. Satu, ya tadi cancer tadi, artinya ada lesi penyakit di situ yang menyebabkan fungsinya itu, fungsi penyerapannya tidak bagus. Fungsi penyerapan. Yang kedua, transit time-nya itu terlalu cepat. Jadi jadi misalnya makanan yang tinggi, yang kalau misalnya kita makan makanan yang misalnya cenderung cair, misalnya makanan-makanan yang susah serap, tidak siap serap gitu, dia cenderung diare. Kemudian pada orang-orang dengan laktos toleran seperti itu dia juga bisa diare. Jadi sebetulnya kalau diare bolehlah kita curiga, apalagi dia berlangsung secara lama kan gitu kan. Kronik ya kesannya. Berlangsung secara kronis. Mungkin kita harus memikirkan suatu men-screening apakah ada faktor resiko yang saya sebutkan tadi di atas. Bagaimana orang tuanya, keluarganya, apakah ada keluarganya juga yang menderita penyakit yang sama atau suatu proses keganasan yang lain pernah terjadi pada keluarganya gitu. Itu juga kita tetap bisa curiga ke situ. Selain daripada kita memikirkan sumber diarenya yang lain, misalnya memang dia malabsorpsi atau memang dia makannya mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung endotoksin seperti kayak gitu kan. Jadi curiga boleh, salah satu simptomnya itu bisa perubahan pola defekasi, tetapi juga tidak bisa kita bergantung dengan satu simptom saja. Iya, begitu ya. Jadi berarti kalau begini konsulnya ke dokter, langsung aja ke dokter spesialis bedah, terus saluran cerna gitu ya, atau bisa ke mana dulu sih dok? Kalau kan karena bisa aja kan tadi jangan-jangan alergi makanan tertentu kan. Jadi bingung nih gitu, apalagi usianya masih 23 tahun gitu kan. Kalau kita sih tidak ada, kalau kita sendiri kalau di Rumah Sakit Darmais sih kita punya suatu polideteksi dini namanya. Polideteksi dini nih Polideteksi dini artinya secara komprehensif kita bisa melakukan screening. Artinya dengan screening itu seperti yang saya bilang tadi, keluhannya apa nih, diare, terus-terusan diare. Kita kejar terus tuh, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, itu nanti ada kayak chartnya. Kita diwawancara lah ya, diwawancara lah, kita akan screening. Bahkan sampai ke proses kita lakukan kolonoskopi, proses kita kita lakukan pemeriksaan tes darah samar, kita lakukan pemeriksaan DNA stool di situ. Sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya paling tidak kan rasa ingin tahu kita kan supaya tenang sih dok. Supaya tenang gitu loh. Nggak menduga-duga gitu ya. Betul. Oke, kurang lebih begitu ya. Baik, jadi dicari tahu dulu penyebabnya apa, mungkin sebaiknya langsung periksakan aja tadi, mungkin bisa juga tadi ke deteksi dini tadi ya. Usia 23 tahun jangan sepelekan juga ya, mentang-mentang masih muda, terus ya kan kita kan nggak tahu juga nih zaman sekarang ya. Oke, sekarang baik. cenderung ada pergeseran umur gitu. Iya, makanya. Nggak mesti 50-60, beberapa pasien saya 30 tahun, tuh, kan? 40 tahun. 30-an. Ya gitu, jadi mungkin penelitiannya belum banyak kenapa terjadi cancer pada usia muda, tetapi ya itu dia tadi, karena environment kita kan
sangat berubah dibanding itu. Jadi nggak ada salahnya Nggak ada waspada, salahnya, tapi juga kayak jangan gitu. terlampau cemas juga ya. Takut boleh, jangan ketakutan. Iya, betul. Oke, dikontrol tuh tadi pikirannya, emosinya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Yunita, 26 tahun, dokter. Dok, kenapa setiap stres saya sakit perut ya? Umum ya kayak gitu, apa enggak nih, Yunita aja jangan, enggak lah. Dokter, kenapa setiap stres saya sakit perut ya? Saya pernah periksa ke dokter dan gejala yang saya alami dibilang mirip irritable bowel syndrome, IBS. Mau tanya, apakah kalau sering mulas-mulas akibat stres berkepanjangan bisa terkena kanker usus? Terus juga tadi pencernaan tuh apa tadi untuk sistem imun juga gitu kan. Ya. Jadi pengaruhnya gimana nih ke otak, ke stres, ke gitu. pikiran gitu ya dok ya. Menarik sih ini kalau mau bahas lebih dalam lagi. Iya. Gak cukup waktunya, tapi tanggapannya singkat saja untuk Yunita ya dok ya. Ya kan stres kan macam-macam. Dia bisa fungsional, bisa enggak gitu loh. Ada yang namanya psikosomatik. Kalau psikosomatik mungkin bukan bidang saya di situ. Kalau psikosomatik tuh kalau nggak salah tuh ada suatu hormonal yang tertrigger sehingga menyebabkan suatu gejala-gejala mirip penyakit seperti nyeri perut, seperti mah, apalagi perempuan ya biasanya kayak gitu. Kemudian bisa BAB-nya bisa mencret. Tetapi kalau irritable bowel syndrome sendiri sih itu bukan karena suatu psikosomatik, bukan, tetapi irritable bowel syndrome itu sendiri itu karena suatu proses inflamasi pada usus, pada mukosa usus, Inflamasi juga ya? Ya, inflamasi pada mukosa usus sehingga penyerapannya nggak bagus, sehingga yang tadi penyerapan nggak bagus, pasien mencret, BAB, kadang-kadang berdarah, terjadi kolitis seperti Mengganggu itu. kualitas hidup banget. Iya, tetapi kalau stres sih macam-macam, ada yang gatal-gatal, ada yang mules, tapi saya kira sih itu lebih cenderung ke arah psikosomatis ya. Psikosomatis gitu ya. Oke. Ini mau ke psikiater dong kalau begitu dokter diarahkannya. Nggak mesti. Ada dokter dengan ahli psikosomatis di situ. Oke, baik. Tapi ya intinya seperti itu ya saran dari dokter Ari untuk Mbak Yunita, usianya masih sangat muda ya, 26 tahun ya. Insya Allah sangat membantu jawabannya. Mungkin stres dia makan banyak gitu, makan coklat, makan apa nggak tahu gitu. juga dok. Akhirnya dia mencret. Baik, mungkin Mbak Yunita bisa lebih deskriptif lagi kali ya dok ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dokterku, masih membahas mengenai penata laksanaan kanker usus besar bersama dengan Dr. Aryansah Margaluta SPBKBD, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Dokter Ari, dilanjutkan kembali ya pembahasannya. Jadi sebelum ke kesimpulan atau take home message-nya, bicara soal terapi nih dok, gitu kan terapi sendiri kan memang kalau untuk kanker tuh banyak gitu ya aspeknya gitu ya. Ada yang diradiasi lah, terus ada yang di kemo lah, ada yang mungkin dibedah lah gitu ya. Sebagai dokter spesialis bedah digestif untuk menyikapi atau menata laksana kasus kanker usus besar ini dok, dari setiap stage ini bedanya tuh di mana sih dok letaknya? Oke, jadi anggaplah kita sudah menegakkan diagnosa dia ini dari cancer nih atau biopsi gitu. Ya, cancer nih. Kita akan staging di situ. Staging itu ada 3 komponen. Ukuran tumornya, terus keterlibatan kelenjar getah bening di sekitar tumornya. Yang kedua, keterlibatan organ jauh atau meta jauh. Yang kita tekankan di hati atau di hati, di paru atau di peritoneum di situ. Nah, tata laksana kita itu berdasarkan stadium. Jadi kalau stadium ada 1, 2, 3, 4. Makin tinggi nilainya berarti makin tinggi stadiumnya. Misalnya ukurannya, dia pasiennya sudah stadium, misalnya stadium 2 nih. Stadium 2 atau stadium 3. Nah, stadium 2 ini artinya belum ada keterlibatan kelenjar getah bening di sekitar tumor, tetapi ukurannya sudah lumayan besar nih, sudah lumayan besar. Kalau T1 ukurannya kurang dari 1 sampai 2 cm. Nah, kalau T1 cukup kita potong aja tuh daerah sekitar tumor, bisa menggunakan namanya white excision dengan menggunakan kolonoskopi.
Tetapi kalau sudah T2, artinya sudah besar, pilihan kita yaitu suatu reseksi end block. Artinya reseksi end block itu kita mengangkat tumornya, kelenjar getah bening kita bersihkan. Jadi misalnya ini ada suatu kota nih, suatu kota ini tumornya, kan ada jalan nih ke situ. Nah, jalannya juga kita bersihkan, kita angkat. Artinya namanya tergantung lokasi. Kalau sebelah kanan hemikolektomi kanan, kiri hemikolektomi kiri, bisa kita kerjakan secara laparotomi, bisa kita kerjakan secara laparoskopik. Tetapi kalau sudah kelenjar getah beningnya juga sudah terlibat, kita lakukan komplit mesokolon eksisi, artinya semua kelenjar getah bening yang terlibat sampai ke sentralnya kita angkat. Tetapi kalau yang repot kalau sudah meta. Tetapi alhamdulillah kalau seperti di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri, untuk kondisi-kondisi metastasis ke hati, selain kita mengangkat tumornya, mengangkat kelenjar getah beningnya, kita mengangkat juga hatinya. Berarti selama hati sisanya masih bagus. Kalau ke paru, parunya juga kita angkat. Dan dalam beberapa studi meningkatkan angka survivalnya. Bisa kita lakukan secara laparoskopi, bisa kita lakukan secara laparotomi atau pembedahan biasa. Jadi tadi makin tinggi stadium makin susah nih, makin susah nih yang akan kita kerjakan gitu loh. Jadi kalau kita dapat polip ya senang sekali, kita cuma ngangkat itu, kita snaring, kita angkat tumornya, kemudian kita cuma observasi, nggak ada kemo. Tapi kalau sudah stadium 2 dengan resiko tinggi atau stadium 3 atau stadium 4, pilihannya tetap harus ada kemo di situ. Kemo artinya walaupun ada penyebaran kelenjar getah beningnya sudah kita angkat semua, residunya masih ada, tetapi kan secara mikrometastasis penyebaran secara mikro tetap ada. Nah, itulah fungsi kemo yang masuk. Kemo udah macam-macam nih, udah kemo backbone-nya sendiri, atau nanti ada kemo targeted terapi dengan kemoterapi. Ini biasanya pada kanker stadium 4. Kalau sudah main target terapi. Jadi begitu ya. Jadi ya waduh. Jadi memang pentingnya deteksi dini betul, gitu ya, Dok. Betul. Ya, deteksi dini barangkali masih berlaku nggak sih, Dok, buat yang faktor resikonya tinggi aja gitu. Karena kan zaman sekarang tadi kan perubahan lifestyle gitu. Kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana nih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bicara kira-kira siapa yang lebih dianjurkan untuk melakukan deteksi dini, kelompok resiko yang barangkali nggak hanya tinggi aja ya, tapi yang rendah atau sedang pun juga perlu waspada juga begitu, dokter? Ya, untuk semua kelompok umur di atas 50 tahun, semua risiko faktor risiko rendah ya mandatory dilakukan kolonoskopi lah. Paling nggak sekali seumur hidup gitu. Iya, sekali seumur hidup lakukan paling kolonoskopi. Kemudian tetapi kita harus aware pada yang resiko sedang sampai resiko tinggi. Misalnya ada riwayat keluarga, kemudian pasien obesitas, atau dia riwayat IBS sebelumnya, kemudian ada riwayat radiasi sebelumnya, atau dia ada riwayat ya seperti keganasan di tempat lain. Mungkin itu menjadi salah satu faktor resiko di mana fungsi gennya itu tidak begitu bagus gitu ya, mutasinya itu tidak begitu bagus, ya nggak apa-apa, kita sarankan, dianjurkan untuk melakukan suatu pemeriksaan pendeteksian dini gitu daripada. Dan dari, Dok, jadi kelupaan kan yang buat pasien yang katakanlah sudah lakukan tindakan tadi ya, untuk artinya treatment untuk penanganan kankernya ini sendiri. Artinya kalau yang tadi polipnya udah diangkat atau mungkin kolonoskopinya tadi jadi setahun sekali gitu ya, Dok ya. Terus kemudian gaya hidup yang dianjurkan juga bagaimana supaya mencegah kekambuhan. Betul. Yang seperti itu kan yang perlu diperhatikan juga, Dok. Artinya kan kita ada namanya surveillance. Kalau untuk T1 yang dilakukan biopsi pada kolonoskopi, surveillance-nya salah satunya dengan kolonoskopi lagi. Dilakukan kolonoskopi lagi ya. Dan ada juga pemeriksaan tumor marker setiap 3 bulan. Kita periksa CEA setiap 3 bulan. Setelah periksa CEA tiap 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, baru kita yakin itu suatu disease free. Nah, apabila pada waktu surveillance itu terjadi peningkatan CEA, makanya kita pikirkan apakah ini terjadi suatu residif tumor. Kalau kita terjadi suatu residif tumor, pilihannya kita lakukan suatu tindakan yang non-invasif dulu, misalnya CT scan kita lihat. Atau bahkan CT scan nggak ada, kita lakukan PET scan. Itu gambaran itu. Memang long term, jadi pembedahannya tindakannya itu nggak selesai di pembedahan saja.
panjang jadi nanti ceritanya serinya. Oke, karena waktunya juga terbatas, dokter, jadi closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini. Silakan, dokter. Intinya ya kanker kolorektal ini sama seperti kanker-kanker yang lain. Jadi makin dini stadiumnya didapatkan, maka makin mudah dilakukan tindakan, angka harapan hidupnya makin bagus. Jadi kita memiliki banyak teknologi untuk melakukan suatu tindakan deteksi dini, salah satunya kolonoskopi, kita bisa melakukan pemeriksaan screening di situ. Apalagi kalau kita curiga adanya memang saya beresiko, ya mending ya paling tidak lakukanlah itu paling enggak sekali gitu. Kemudian ya gaya hidup itu yang bisa kita modifikasi ya kita modifikasi, seperti merokok, stop dulu alkohol, kemudian makan makanan, itu kan pilihan di kita sendiri gitu loh. Baik, dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.